Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1971 saatnya kembali ke pengasingan. Di akhir acara, beberapa jam setelah kedatangan banyak kelompok, mereka perlahan meninggalkan kamp yang didirikan oleh para elf. Setelah menerapkan peraturan utama yang akan berlaku mulai hari ini dan seterusnya namun akan berdampak lebih besar selama ini, semua orang bersiap untuk kembali ke tempat asal mereka. Keputusan dan kesepakatan yang diambil dalam pertemuan ini sudah saatnya dibawa kembali ke organisasi masing-masing. Semua kelompok harus segera memilih perwakilan mereka dan mengirim mereka ke Pulau Elf untuk memutuskan peraturan selanjutnya. Karena waktunya yang singkat, mereka harus segera menyelesaikannya. Di sisi lain, mereka harus mulai membuat perencanaan sekarang untuk memecat beberapa spesialis mereka yang harus meninggalkan jabatannya dalam 20 tahun untuk mengabdi di koalisi dunia. Di tengah semua ini, Minos dan kelompoknya perlahan-lahan bersama Julian, karena Kaisar Stuart sedang memikirkan banyak hal. Dia punya banyak hal yang harus diurus. Saya harus segera mengirimkan komunike ke kota kering. Pemerintahan saya perlu mulai membangun cadangan pangan sesegera mungkin. Dia sambil berpikir, saya akan menggunakan jaringan komunikasi Pantheon of Honor untuk mengirimkan perintah ini ke kota kering. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan staf ekspansi kelautan dan tepian Dataran Hitam. Kita perlu meningkatkan jumlah dana yang disisihkan untuk pertanian di daerah yang terendam. Itu akan menjadi sangat penting jika kita ingin menepati janji kita dan situasi pangan di kerajaanku. Dia memandang Julian dan berkata, Tetua, saya perlu berkomunikasi dengan orang-orang saya di benua tengah. Saya perlu mengirimkan beberapa perintah untuk memenuhi perjanjian yang dibuat hari ini. Jangan khawatir. Saat aku sampai di kuil, aku akan ingin menyampaikan pesanmu kepada orang-orangmu di benua tengah. Julian berkomentar ketika kelompok itu meninggalkan area kamp elf tanpa gangguan. Ketika mereka mencapai area di mana mereka berada sebelumnya, Julian segera memimpin, mengubah ruang untuk membuat lubang cacing yang akan membawa mereka kembali ke kota markas Pantheon of Honor. Mengikuti jalur terowongan ini melintasi ruang angkasa, hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk menghilang dari hutan di bagian tengah benua ilahi dan mencapai area di mana kru Minos berada. Sekembalinya ke kota, Julian akan segera memimpin Minos ke bagian Pantheon kehormatan di mana dia bisa mengirimkan pesannya. Sementara itu, rekan Minos dan keluarga Julian berpisah dari mereka dan pergi ke berbagai penjuru kota. Setelah mengirimkan pesannya ke kontak Pantheon of Honor di Black Plain Empire, Minos mengucapkan selamat tinggal kepada Julian untuk kembali ke istrinya di markas faksi mereka. Saat dia berjalan menuju tempat dia merasakan tetesan spiritual mereka, Minos merencanakan hal-hal lain yang harus dia tangani. Aku tidak akan bisa menghadapi para Gorgon seperti yang kuinginkan. Tapi aku bisa mencoba menyelesaikan situasiku dengan mereka. Dia berpikir untuk menyelesaikan balas dendamnya sesuai aturan yang baru-baru ini ditetapkan oleh para ahli dunia. Dia tidak bisa menghabisi musuhnya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa membunuh anggota ras penting itu. Karena dia tahu mereka tidak akan berhenti mengejarnya dan membalas dendamnya pada para Gorgon yang mati. Dia berhak mengambil tindakan terhadap mereka dan melenyapkan satu atau dua anggota suku berpangkat tinggi. Dalam jangka pendek, saya akan menggunakan kekuatan sekutu dan mitra bisnis saya untuk melindungi kepentingan saya. Dan kemudian, ketika saya maju ke tahap 10, saya akan mengembalikan semua penderitaan yang saya derita kepada mereka. Dia menggenggam tangannya, bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika dia tiba di tempat istrinya berada, Minos memikirkan hal ini dan menyaksikan mereka berkumpul di ruangan tingkat tinggi. Sudah kembali, kupikir kamu akan lebih lama. Isabella membuka matanya dan tersenyum pada Minos. Dia balas tersenyum padanya. Perjalanan dengan para ahli sangatlah cepat. Saya berada di sana dan kembali dalam sekejap mata. Sedangkan untuk pertemuan para pemimpin dunia, kami dengan cepat memutuskan apa yang perlu diputuskan. Untungnya, semua orang menyetujui sebagian besar masalah yang dibahas. Sepertinya kamu mendapat sesuatu dari itu, komentarnya, melihat Minos tampak lebih senang daripada khawatir setelah berpartisipasi dalam acara penting tersebut. Ya, saya tidak berharap mendapat apapun selain informasi. Tapi pada akhirnya, saya mendapat kesepakatan bisnis yang penting, tapi juga dukungan. Dia berkomentar dengan gembira. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak masalah di masa lalu. Selama kita melanjutkan rencana kita saat ini dan berhasil, kita akan mendapatkan semua dukungan yang kita perlukan untuk mengatasi kekhawatiran terbesar kita. Luar biasa, komentar Abi saat dia terbangun dari keadaan kondisinya mendengar kata-kata positif suami. Gloria pun mengakhiri perawatannya untuk menyapa suami. Jadi, apa yang akan mengubah rencana kita? Tidak banyak dalam jangka pendek. Kita masih harus melakukan perjalanan keliling benua untuk mencari teman baru bagi kru kita. Tapi setelah itu, kita hanya perlu melakukan pemrosesan sebelum pergi ke Laut Utara. Yang lainnya adalah selesai akan diselesaikan dengan hasil perjalanan ke utara ini.
Minos menjawab lalu menghela napas. Situasi yang tak terhitung banyaknya bisa muncul setelah perjalanan ke utara. Bergantung pada apa yang mereka temukan, mereka mungkin tidak perlu khawatir sama sekali atau bahkan menganggap suatu saat itu kurang penting dan berkonsentrasi pada hal itu. Namun sampai mereka kembali dari perjalanan itu, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Minos dan orang-orangnya. Sekarang saatnya menyelesaikan kumpulan perjalanan mereka dan menyelamatkan mereka. Dalam waktu sekitar 2 tahun, mereka akan meninggalkan benua ilahi dan tinggal di kerajaan dataran hitam hingga hari yang ditentukan dalam perjalanan mereka. Bagus, Ruth berkomentar ketika dia bangun. Kami akan bisa tinggal bersama anak-anak kami lebih lama mulai sekarang. Kami sudah lama tidak bertemu mereka. Dalam perjalanan ini, mereka berhenti dari waktu ke waktu untuk berkultivasi saat Minos menggunakan teknik fusinya untuk menciptakan ruang bagi dia dan istrinya untuk melakukan perjalanan ke kerajaan tata ruang. Namun bahkan dengan kesempatan seperti itu, mereka akan berbulan-bulan tidak bertemu dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Dan hal ini sulit dilakukan oleh para ibu dari anggota terbaru keluarga Stuart. Namun dengan perubahan situasi kelompok, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga mereka di kerajaan tata ruang sebelum melakukan perjalanan paling berbahaya dalam hidup mereka ke Laut Utara. Segera, istri Minos akan menghabiskan waktu berdiskusi tentang apa yang telah terjadi di Dewan Tetua Pantheon Kehormatan mengenai situasi dengan Gorgon. Minos, ikut aku. Araf muncul di tempat dia dan istrinya berada dan segera menemukan kesisinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1972 janji. Mengikuti Araf, Minos segera menemukan dirinya berada di bagian terpenting kuil Pantheon Kehormatan, tempat dia diuji bertahun-tahun yang lalu. Sesampainya di sana, ia pertama kali melihat Julian sedang berbicara dengan Gelatik, wanita berambut putih dan tampak muda yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Ketika dia sampai di sana, 3 tetua dewan yang tersisa tiba hampir bersamaan, semuanya memandangnya ketika mereka melihat pemuda ini. Merit, tetua paling berkuasa di sana, memandang Minos dengan senyum lembut, senang dengan tambahan yang mereka buat bertahun-tahun yang lalu. Minos muda, kamu tumbuh dengan cepat. Kamu akan segera tampil di panggung kami. Dia berkata sambil datang ke sisi Minos dan menyapanya dengan beberapa tepukan ringan di bahu. Iya, dia melebihi semua ekspektasi kita, ucap Gelatik dengan senyuman di wajah cantiknya. Dia membuat kita percaya bahwa dia akan menjadi sage tingkat tinggi hingga turnamen kontinental, tapi sepertinya dia ingin mengejutkan kita. Itu tidak akan terjadi. Para tetua sudah mengetahui rencanaku. Sekarang, aku tidak bisa mengejutkanmu lagi. Minos tertawa ketika orang-orang tua itu memandangnya. Itu tidak buruk. Tapi sekarang kamu ada di sini, akan sulit untuk mengejutkan kami lagi. Julian berkomentar sambil tersenyum. Tapi itu sudah cukup untuk membuktikan nilaimu di kuil, Minos. Sekarang, kamu tidak lagi dalam bahaya kehilangan hakmu di sini hanya karena kamu seorang sage. Kurasa semua orang di sini memahami nilaimu. Minos sekarang secara de facto adalah anggota Pantheon Kehormatan, dengan hak dan tanggung jawab seperti yang lainnya. Namun, ia masih harus membuktikan diri, setidaknya hingga mencapai etape ke-10. Sampai saat itu tiba, dia bisa diusir dari kuil kapan saja. Namun hal itu tidak lagi terjadi. Gelatik setuju dengan Julian dan berkomentar. Ya, kamu tidak perlu khawatir untuk mengejutkan kami lebih dari yang sudah kamu lakukan. Semua yang telah kamu lakukan sudah cukup bagi kami untuk memahami nilai sebenarnya kamu bagi kuil. Semua orang setuju, menunjukkan kepada Minos bahwa dia tidak lagi harus memenuhi persyaratan apapun terkait budidayanya. Namun, Merit penasaran dengan kekuatan Minos. Anak muda, tadi kamu mengatakan bahwa kamu akan memiliki 5 demigod level 90 di pasukanmu selama turnamen kontinental. Berapa banyak yang kamu miliki sekarang? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena aku sudah jauh dari negaraku selama beberapa tahun, tetua. Tapi aku yakin setidaknya ada 2. Yang satu ada di kerajaan Dataran Hitam, dan yang lainnya bersama kelompokku. Tapi mengingat peluang yang aku tinggalkan untuk anak buahku dan jumlah prajurit yang kumiliki di level puncak 89, aku tidak akan terkejut jika sudah ada 3 atau bahkan 5 demigod baru di negaraku. Dia berkata sambil melihat ke dalam. Mata lelaki tua berambut putih itu menakjubkan. 2 tetua level 99 berkomentar, melihat Minos telah memenuhi janjinya mengenai para ahli di bawah komandonya sekitar 20 tahun sebelum masa jabatannya berakhir. Beberapa dari mereka saling berpandangan. Dengan Gelatik menatap Julian dan melihat betapa benarnya tindakan pria itu bertahun-tahun yang lalu dengan membawa Minos ke kuil dan kemudian memberikan pemuda itu semua dukungan yang dia bisa untuk menjadi anggota organisasi mereka. Meskipun mereka telah menerima Minos ke dalam grup mereka, semua pujian diberikan kepada Julian. Merit lalu berkata, bagus, teruslah bekerja keras. Saat zaman es dimulai, akan lebih sulit bagi Anda dan negara bagian Anda untuk melanjutkan jalur kekuatan yang meningkat ini. Jadi nikmatilah saat-saat menyenangkan di hadapan Anda. Tapi jangan khawatir tentang Gorgon.
Kita tidak bisa memusnahkan mereka, mengingat undang-undang yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada pertemuan di mana Anda baru saja kembali. Tetap saja, kami akan mencegah mereka memasuki benua ilahi. Semua orang di sana sudah mengetahui semua yang telah diputuskan pada pertemuan yang telah berakhir beberapa puluh menit yang lalu. Tapi bahkan tanpa keputusan para pemimpin dunia, mereka tidak akan pernah memusnahkan Gorgon demi Minos. Itu akan terlalu merepotkan bagi mereka untuk membuat Sage level 84 bahagia. Minos memiliki banyak potensi, tetapi mereka tidak akan melakukan kekejaman seperti itu padanya sekarang. Situasinya akan berbeda jika dia berada di level 93 atau 94. Tapi karena bukan itu masalahnya, tidak mungkin mereka terlibat dalam pemusnahan suatu ras demi dia, bahkan sebelum para pemimpin dunia mengambil keputusan. Minos mengharapkan jawaban seperti itu dan tidak terkejut. Tunggu saja di kota kita selama seminggu. Itu adalah waktu yang kita perlukan untuk berbicara dengan kekuatan di benua ini dan memberlakukan larangan masuknya Gorgon. Merit menambahkan. Gelatik mengangguk dan berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka di benua kami setelah minggu ini. Jika ada di antara mereka yang mengejar Anda, kami akan mengambil tindakan pribadi dan bahkan mengunjungi suku mereka untuk menghukum mereka. Terima kasih atas dukungan Anda, para tetua. Saya sangat bersyukur melihat bagaimana kuil menghargai dan memperlakukan saya dengan baik. Minos memberi isyarat terima kasih. Julian tersenyum dan menambahkan, mengenai kondisi Anda, saya sudah memiliki orang-orang yang bepergian ke Kekaisaran Dataran Hitam. Kami tidak dapat menjamin keamanan negara Anda di sana, mengingat perang saat ini di benua tersebut dan mitra lokal kami yang memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan. Tetap saja, Anda akan mendapatkan bantuan kami. Dukungan di sana juga. Bagaimanapun, setelah Gorgon menyadari bahwa Anda tidak sendirian, mereka mungkin akan berhenti mengejar kelompok Anda. Jadi yakinlah, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Setelah mendengar keputusan para tetua dan janji-janji mereka, Minos mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum kembali ke istrinya. Sekarang semuanya sudah beres, mereka harus menunggu sebelum kembali melakukan eksplorasi untuk mencari anggota kru baru. Minos baru-baru ini kehilangan 4 rekannya, jadi dia bermaksud mengumpulkan lebih dari jumlah anggota kru baru sebelum meninggalkan benua ilahi. Dia punya waktu sekitar 2 tahun untuk melakukan ini. Cukup untuk melakukan perjalanan keliling 3 negara bagian besar di benua terkaya di dunia spiritual. Maka hari dan minggu akan segera berlalu. Dan 1,5 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Kali ini, perjalanan Minos dan kelompoknya akan jauh lebih damai daripada perjalanan di benua binatang. Dan hasilnya tentu saja akan mengesankan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1973 tingkat 85. Setelah 1,5 tahun, banyak hal yang terjadi pada pesta Minos. Namun, waktu mereka di benua ilahi sangatlah menyenangkan. Dengan statusnya sebagai anggota Panteon Kehormatan, Sekutu Kaisar Krora, dan para Gorgon dilarang memasuki negeri ini, Minos praktis hidup 1,5 tahun tanpa mendapat masalah. Saat itu, dia bahkan tidak perlu berjuang untuk hidupnya. Itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi ketika dia tidak berada di ibu kotanya atau di kerajaan tata ruang. Jadi seluruh kelompok Minos tentu saja kagum dengan periode ini. Ada yang menginginkan petualangan dan tantangan. Tapi setelah menderita begitu banyak masalah mematikan dan berbahaya yang berhubungan dengan Gorgon. Bahkan orang yang paling berani pun tidak melihat ada masalah dalam kedamaian beberapa bulan terakhir. Di tengah perdamaian, mereka telah melakukan perjalanan benua ilahi dari utara ke selatan dan timur ke barat, mengunjungi 3 negara bagian, bertemu dengan suku dan organisasi lokal, dan menjalin sekutu serta kru baru. Setelah 18 bulan di benua ilahi, Minos telah memulihkan jumlah maksimum kelompoknya dan mengatasi 4 kematian yang menimpa krunya. Dengan 5 teman baru, 3 diantaranya bibrida dan sisanya manusia, kelompok tersebut menjadi lebih kuat lagi dengan penambahan makhluk level 91 dan 92. Selain penambahan personel tersebut, beberapa anggota grup, terutama para sage dan demigod level 90, telah melakukan terobosan selama ini. Wanita kedua dari keluarga Longus yang tergabung dalam grup dan belum mencapai tahap ke-10 akhirnya mencapai level 90, menjadikannya orang ketiga di keluarga Stuart yang mencapai usia tersebut. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Minos dan istri-istrinya. Tapi selain dia, makhluk level 89 terakhir dalam kelompok telah naik ke level 90, sementara salah satu dari manusia laut. Salah satu Kraken, Putri Duyung, dan Duyung masing-masing berhasil naik 1 level, mencapai level 91 atau 92. Namun kemajuan yang paling penting dalam grup ini pastinya adalah kemajuan sang pemimpin, Minos, yang telah mencapai level 85 sekitar 2 bulan lalu. Tak satu pun dari istrinya yang mengalami kemajuan saat itu, tetapi Gloria dan Abi mendekati level 84 dan mungkin mencapai level tersebut sebelum mereka mencapai kota kering. Dengan hanya beberapa bulan tersisa hingga pertemuan anggota Pantheon of Honor, kelompok tersebut sudah bersiap untuk kembali ke benua tengah. Dengan itu,
Perjalanan mereka menuju Laut Utara semakin dekat. Sekarang, Minos, istrinya, dan beberapa rombongannya sedang berkemah di hutan besar di Kekaisaran Grinia. Negara bagian paling barat dari benua ilahi, tempat dia tiba dalam perjalanan pertamanya melewati negeri ini. Di sana, kelompok terkuat berkumpul di sekitar api unggun sementara daerah tanpa cahaya berputar di dekatnya. Sementara lubang hitam Minos menutupi perjalanannya ke kerajaan tata ruang bersama istri-istrinya. Rekan-rekannya di Kekaisaran Grinia sedang menunggunya bersama dengan dua utusan keluarga kekaisaran setempat. Putra mahkota Grinia dan pengawalnya sedang menunggu Minos dan istrinya kembali. Berapa lama mereka akan kembali? Tanya pangeran negara bagian itu, seorang pria berambut pirang level 94, yang telah menunggu Minos di sana selama lebih dari sehari bersama para sahabat Kaisar Stuart. Kami tidak tahu, kami tidak bisa berkomunikasi dengannya jika dia berkultivasi di wilayah luar angkasa ini. Naga level 93 berkata sambil melihat benda itu, yang memberinya firasat buruk seolah jiwanya bisa tersedot olehnya kapan saja. Tapi itu tidak akan memakan waktu lama. Dia biasanya tidak tinggal seperti ini selama lebih dari sebulan. Dan sudah 19 hari sejak dia dan istrinya memulai pengasingan ini. Wanita Laut Folk level 92 berkomentar. Minos telah bepergian dengan kelompoknya, sesekali beristirahat sejenak untuk berkultivasi dalam pengasingan. Selama waktu ini, kelompok tersebut akan berhenti di tempat seperti tempat mereka berada sekarang. Dan anggota kru akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi sendiri atau memiliki waktu beberapa hari untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sambil menjelajahi benua ilahi untuk mencari rekan satu tim baru. Semua itu, sang pangeran menghela nafas, merasa bahwa dia harus menunggu berhari-hari untuk mendapat kesempatan berbicara dengan Minos. Minos telah melakukan perjalanan melalui markas besar Pantheon of Honor selama sekitar 6 bulan dan kemudian 7 bulan berikutnya melalui Kekaisaran Krora, di mana dia mengadakan banyak pertemuan dengan organisasi lokal. Setelah itu, dia datang ke Kekaisaran Grinia, di mana dia menghabiskan lebih banyak waktu di kerajaan tata ruang daripada menjelajahi daerah tersebut. Namun dengan waktu sekitar 6 bulan lagi hingga pertemuan anggota Pantheon of Honor, dia tidak khawatir dan telah menghabiskan lebih banyak waktu di kerajaan tata ruang selama beberapa bulan pertamanya di sana. Mengetahui mereka akan berada di sana selama 6 bulan lagi. Tidak ada teman Minos yang melihat adanya masalah jika dia mengambil 2 istirahat untuk berkultivasi selama waktu itu karena dia baru saja maju dan sedang mengkonsolidasikan kekuatannya. Ya, tapi setelah dia meninggalkan budidaya, dia mungkin akan tersedia selama 2 atau 3 bulan untuk mengurus urusan lokal. Jadi Yang Mulia bisa santai. Dia akan kembali menemui Anda tidak lebih dari 10 hari. Salah satu dari 2 wanita dari keluarga Longus berkata kepada sang pangeran. Apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Demigod level 97 bertanya. Sai, mari kita tunggu. Ini pertemuan penting bagiku. Pemuda berambut pirang itu mengambil bantal budidayanya dan duduk untuk berkultivasi sendiri. Karena dia harus menunggu, dia akan melakukannya dengan berkultivasi. Sama seperti Minos, tidak ada seorang pun di sana yang melihat ada masalah dengan hal ini, dan mereka terus duduk di sekitar api unggun pada malam yang dingin ini. Mengetahui bahwa Minos tidak akan kembali sekarang. Sementara itu, di perbatasan Black Plain Empire dengan Albano, sekelompok makhluk tingkat tinggi berdiri di hutan besar di area tersebut dan melihat ke arah area yang bahkan mereka merasa merinding saat melihatnya. Jika Minos ada di sana, dia akan melihat bahwa kelompok ini sangat dekat dengan tempat yang telah dia masuki, di mana tempat warisan Dewa Kematian berada. Tampaknya bahkan daerah lemah di benua tengah ini memiliki bahayanya. Sebuah suara wanita keluar dari mulut salah satu dari orang-orang itu, masing-masing dari mereka mengenakan kerudung yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. 6. Kita tidak bisa meremehkan area ini. Musuh kita juga mempunyai sekutu penting, jadi kita harus berhati-hati dalam misi kita. Yang lain berkomentar, menyadari kemunduran yang dialami sukunya selama 2 tahun terakhir karena musuh besar baru mereka. Bagaimanapun, dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan, kita akan dapat menyelesaikan misi kita dan membalas kematian saudara perempuan kita. Salah satu dari mereka, level 96, mengatakan sesuatu bergerak di kepalanya, menyebabkan tudung di atasnya bergerak aneh. Bangkitnya dataran hitam bab 1974 tidak ada pengampunan, apapun yang terjadi. Sementara itu, di kota kering, sudah sekitar 5 tahun sejak Minos dan istrinya meninggalkan ibu kota kerajaan dataran hitam, dan banyak hal telah berubah secara lokal. Dengan kekuatan lokal yang meningkat secara signifikan pada saat itu, Minos belum mengetahuinya, tapi dalam 5 tahun itu, 4 sage level 89 dari pasukannya telah maju dan mencapai level 90. Selain mereka, hampir semua sage di dinasti telah meningkat setidaknya 1 tingkat selama waktu itu. Sementara para suci telah meningkat sebesar 2 hingga 3 tingkat. Bahkan tanpa akses ke kerajaan tata ruang.
Penduduk Minos telah menjaganya dengan mudah di kota kering dan tempat-tempat penting lainnya di negara bagian tersebut, memanfaatkan ketenangan di sekitar mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Misalnya, Sarah Stuart, sang putri yang pernah tinggal di kota itu, tidak jauh dari mencapai level 73 dan diharapkan bisa menerobos sebelum orang tuanya kembali dari perjalanan mereka saat ini. Dengan menguatnya keluarga kekaisaran, negara bagian dan wilayah utara menjadi lebih menarik bagi masyarakat kontinental, terutama bagi mereka yang meninggalkan negara asal akibat perang di selatan. Singkatnya, keadaan Minos berjalan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa bulan yang lalu, sekelompok demigod tingkat rendah telah tiba di ibu kota untuk menunggu kaisar. Jika seseorang tiba di kota kering sekarang, seseorang dapat merasakan getaran jiwa dari beberapa demigod level 90, 91, dan 92, kebanyakan makhluk laut. Dari mana makhluk-makhluk ini berasal? Dari suku-suku yang mengunjungi Minos pada awal perjalanannya keluar benua, di mana ia mengundang makhluk-makhluk untuk bergabung dengan krunya menuju Laut Utara. Tidak semua orang yang diundang bisa bergabung dengan partainya saat itu, namun beberapa peminat berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk bergabung dengannya nanti. Di antara mereka yang telah berjanji, 10 demigod sudah berada di kota kering, menunggu kembalinya Minos, yang diperkirakan pasukan lokal akan terjadi dalam 12 hingga 18 bulan. Namun, ini bukanlah satu-satunya demigod yang ada di kota saat ini. Menyusul perjanjian Minos di benua ilahi 1,5 tahun yang lalu, serta permintaannya kepada Pantheon kehormatan. Beberapa demigod tingkat menengah dari organisasi itu telah mencapai kondisi ini. Di antara yang terkuat adalah hibrid level 95, seseorang yang dikirim oleh Araf yang lebih tua untuk membantu Minos melindungi tanah ini dari para Gorgon. Tapi selain individu ini, ada beberapa demigod antara level 92 dan 94, semuanya siap membantu rakyat Minos untuk melindungi wilayah paling utara di benua tengah. Dengan hadirnya para ahli tersebut, warga dapat menikmati ketenangan dalam menjalani hidup dan tumbuh bersama negara. Namun saat fajar menyingsing di kota kering yang besar, salah satu ahli yang mengamati perimeter ibu kota melihat sesuatu yang aneh mendekati mereka. Ada distorsi spasial di dekat sisi selatan kubah besar kota kering. Pesilat setengah dewa level 94 berkata dalam komunikasi mental rekan-rekannya, menarik perhatian beberapa ahli ke arah ruang itu. Melihat ke arah itu, selusin ahli tingkat 10 yang ada segera melihat kedatangan sekelompok makhluk dengan tingkat yang sama dengan mereka, individu antara level 92 dan 96. Melihatnya, yang terkuat di antara mereka, level 95, menyipitkan matanya dan segera mengenali pendatang baru. Gorgon, ia segera menyadari dan memperingatkan semua orang di kelompoknya untuk bersiap-siap. Mendistorsi ruang, dia menuju ke arah makhluk yang baru tiba, yang menatap dengan ekspresi buruk ke kubah kota kering, sesuatu yang bahkan mereka tidak akan bisa lewati. Kubah kota bisa berkembang seiring diberi makan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak penciptaannya, tempat ini tidak dapat lagi diserang oleh para demigod tingkat menengah. Hanya ahli terkuat di dunia yang bisa menantangnya. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk mengkhawatirkan kubah yang akan melindungi orang-orang Minos dari mereka. Segera setelah tiba di sana dan melihat kubah kota kering, para Gorgon ini menyadari beberapa distorsi spasial para demigod yang muncul di sekitar mereka. Saya tidak menyangka bahwa pengaruh Kaisar Minos Stuart terkutuk itu begitu besar. Salah satu dari mereka berkomentar saat melihat jumlah demigod di sana. Ada 5 demigod tingkat menengah. Itu mengesankan, mengingat Minos baru berada di level 85, dan kerajaan dataran hitam belum memiliki pembudidaya tahap 10 hingga sekitar 6 tahun yang lalu. Namun, ada beberapa demigod yang jelas-jelas ada di sana untuk mencegah mereka memulai misinya. Gorgons, kamu tidak diterima di kerajaan dataran hitam. Jika kamu tidak ingin dikunjungi oleh beberapa atasan kami, segera pergi. Bibrida level 95 berteriak, sementara kekuatan di dalam kubah sudah menyadari apa yang terjadi di luar kota. Menurutmu itu cukup untuk menghentikan kita? Pemimpin kelompok itu, level 96, berkata dengan nada kasar, tidak peduli dengan perkataan pria itu. Jangan terlalu percaya diri, Gorgon. Kami tidak akan menghabisimu, tapi para tetua kami akan membunuh pemimpinmu jika kamu bertindak terlalu jauh. Minos sangat penting bagi kami dan para elf, naga, dan berbagai negara di dunia spiritual, jika kamu melakukan sesuatu terhadapnya. Kami akan menghukummu 10 kali lebih buruk. CK, dasar bajingan, ini hanya balas dendam. Kenapa kamu terlibat dalam hal ini? Gorgon level 95 merasa kesal dengan penindasan terhadap mereka. Mereka telah sangat menderita selama beberapa tahun terakhir, tidak dapat memasuki benua ilahi untuk mengejar Minos, dibatasi oleh naga di benua binatang. Dan masih menderita karena kekalahan mereka dari kelompok Kaisar Stuart. Mereka sudah mencapai batasnya. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jika kamu menghalangi kami hari ini, kami akan menanganimu sementara kami menghancurkan tempat ini. Salah satu dari mereka mengancam.
Jika itu yang kamu inginkan, kami akan mengirimmu untuk membangun perlindungan lokal. Salah satu demigod level 94 menunjuk ke kubah besar kota kering. Melihat bahwa para wanita ini tidak mau mendengarkan suara nalar. Jika kamu ingin mencapai tujuanmu sendiri, kami tidak punya pilihan selain melenyapkanmu. Menurutmu apa yang akan terjadi? Sukumu hanya akan menjadi lebih lemah. Mengingat bencana yang akan menimpa dunia kita pada akhir tahun ini. Suatu saat nanti, kamu mungkin akan pergi karena kepunahanmu. Ceka, diam dan bertarung. Seseorang berteriak, lebih memilih mati di sana daripada gagal dan kembali ke benua binatang. Dengan kepindahan wanita itu, pertempuran dahsyat lainnya akan terjadi di dekat kota kering. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1975 situasi berbeda. Beberapa hari kemudian, Minos akhirnya mengakhiri pengasingannya dan meninggalkan lubang hitam tempat dia dan istrinya menyembunyikan perjalanan mereka menuju kerajaan tata ruangnya. Setelah kelompok tersebut selesai berkultivasi atau tinggal bersama anak-anak mereka di kerajaan tata ruang, mereka kembali ke benua ilahi. Di mana mereka segera bertemu dengan pewaris kekaisaran Grinia, yang sedang menunggu mereka di perkemahan kelompok mereka. Setelah bertemu dengannya, Minos langsung setuju untuk mengikutinya ke ibu kota kekaisaran, di mana pangeran pertama negara itu ingin membawanya berbisnis dan memperkuat hubungan antar negara bagian mereka. Kerajaan Dataran Hitam adalah produsen makanan utama, sesuatu yang tidak bisa diabaikan di zaman sekarang ini. Pewaris lokal ini ingin berbisnis dengan Minos dan menjadi temannya untuk menjamin kelangsungan dan pertumbuhannya selama zaman es. Dengan demikian, Minos dan kelompoknya sekarang berada di ibu kota Grinia, rumah bagi banyak demigod berpangkat tinggi, namun di mana Sage muda level 85 diperlakukan sebagai ahli terkenal. Yang mulia, seorang demigod tingkat menengah memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan kepada Minos jalan di sekitar perkebunan tempat dia menghabiskan 1 jam terakhir berbicara dengan putra mahkota Grinia. Setelah mendengar apa yang diinginkan pria berambut pirang itu, Minos kembali ke sisi wanita, mengingat apa yang baru saja dia diskusikan dengan putra mahkota. Pangeran pertama negara bagian ini jelas ingin mendekati Minos demi kapasitas produksi pangan kerajaan Dataran Hitam. Namun, dia juga menginginkan akses terhadap pengaruh Kaisar Stuart. Karena potensinya dan karakteristik negaranya saat ini, Minos menjadi sangat berpengaruh dan memiliki kontak di pihaknya yang sangat berharga bagi siapapun. Pewaris Grinia ingin dapat mengandalkan jaringan kekuasaan Minos selama dia berbisnis makanan dengan kaisar ini. Meski keluarganya sudah sangat berpengaruh, namun keluarga Grinia juga memiliki segudang sejarah, dengan persaingan, perselisihan, dan cerita yang bisa menyulitkan anggotanya di masa sekarang. Bagi seseorang yang memiliki posisi sebagai pewaris Grinia, memiliki cara lain untuk mendapatkan kekuasaan tinggi selain keluarganya adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, kesepakatan dengan Minos akan sangat bermanfaat baginya. Di sisi lain, Minos mendapat banyak keuntungan dari aliansinya karena, anehnya, dialah yang lebih unggul dalam pembicaraan ini. Dengan krisis pangan yang akan terjadi, masyarakat yang memiliki lahan pertanian subur tentu saja lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang memiliki sedikit atau tanpa lahan pertanian. Orang mungkin mengira Minos lemah dan tidak bisa mempertahankannya. Mengapa berbisnis dengannya ketika seseorang dapat menyerang negaranya dan mengambil barang-barangnya? Namun dukungan yang ia peroleh sudah terlalu besar. Bahkan sebelum ia membuat kesepakatan pada pertemuan para pemimpin dunia sebelumnya. Sekarang, sangatlah bodoh jika berpikir untuk mengambil apa yang menjadi miliknya atau bahkan mengancamnya demi mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Jika bahkan para naga, rakyat laut, dan keluarga kekaisaran berpangkat tinggi bersedia menerima persyaratan Minos. Bagaimana mungkin kekuatan lain yang setara atau lebih rendah berani menentangnya? Ini seperti menantang semua kekuatan di balik bisnisnya. Oleh karena itu, pengaruh Minos dan kemampuannya saat ini untuk membuat kesepakatan yang baik lebih menguntungkan pihaknya daripada orang-orang yang mencarinya. Dengan itu, Minos mempertimbangkan jumlah yang dijanjikan oleh Pangeran Grinia dan membayangkan dia bisa melakukan banyak hal di negaranya dengan uang sebanyak itu hingga puncak krisis dunia. Pangeran Kane Grinia akan mendukungku dengan teknik tingkat tinggi dari profesi spiritual dan juga dengan dukungan militer, dengan sumber daya mineral, pasukan, dan senjata. Dengan itu, aku akan bisa meringankan beban cadanganku dan menaikkan level negara dengan lebih mudah. Dia berpikir sambil berjalan melewati koridor mewah istana kekaisaran. Dia akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk bernegosiasi dengan Kane dan bahkan berbicara dengan kaisar. Namun setelah percakapan pertama, dia kembali ke sisi kelompoknya untuk merencanakan tindakan selanjutnya dengan lebih baik seiring dengan perkembangan situasinya. Yang mulia, silakan hubungi saya jika perlu. Kepala pelayan itu akhirnya berkata sambil berhenti di depan pintu kediaman kepala suku, tempat para pemimpin kontinental biasanya tinggal ketika mengunjungi keluarga Grinia. Minos berterima kasih kepada kepala pelayan keluarga kekaisaran setempat dan segera bergabung dengan kelompoknya. Jadi, ia tersenyum melihat ekspresi penasaran di wajah istri-istrinya.
Aku akan memberi kita tawaran bagus di sini di Grinia. Kata-kata ini tidak mengejutkan siapapun, tetapi membuat banyak teman Minos tersenyum. Hal serupa telah terjadi beberapa kali dalam 18 bulan terakhir, dan kelompok tersebut menjadi terbiasa dengan kesepakatan Minos. Kami akan tinggal di ibu kota selama beberapa hari untuk meresmikan urusan saya dengan keluarga kekaisaran dan mengambil bagian dalam beberapa upacara resmi. Dan kemudian kami akan melanjutkan perjalanan melalui negara bagian ini. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Dataran Hitam, bagian dalam kota kering berjalan seperti biasa, dengan ratusan ribu orang menjalankan aktivitas seperti biasa, menjalani kehidupan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana akhir-akhir ini. Setelah mengalami begitu banyak masalah selama bertahun-tahun, populasi ini telah belajar untuk hidup dalam krisis. Bahkan dengan bentrokan para demigod beberapa hari yang lalu, sebagian besar penduduk setempat menjalani kehidupan mereka seperti biasa, melupakan apa yang telah terjadi. Namun, pasukan lokal tidak seperti itu. Karena sebagian dari mereka terbiasa memiliki musuh di depan pintu mereka, banyak dari orang terkuat di negara bagian itu yang sedikit takut. Untuk pertama kalinya, sekelompok demigod tingkat menengah menyerang mereka. Sebelum hari itu, hanya pemimpin bajak laut segitiga darah, seorang demigod level 90, yang berani tampil di kota ini. Namun, meski dengan pertumbuhan lokal, pengaruh besar di seluruh dunia, dan perlindungan Maximilian, sebuah organisasi berani bertindak secara lokal, menyebabkan bencana di luar kubah kota kering. Beberapa binatang laut yang sebelumnya berada di kota untuk bergabung dengan Minos telah mati atau terluka parah dalam pertarungan melawan Gorgon. Dan bahkan beberapa orang dari Pantheon Kehormatan telah tewas dalam pertempuran tersebut. Mereka telah memenangkan konfrontasi tersebut, namun kerugiannya sangat besar, dan puluhan ribu hasil panen telah hilang akibat sisa pukulan dari mereka yang terlibat dalam pertempuran hari itu. Karena itu, Sarah Stuart, ketua kekaisaran saat ini, memberikan perintah kepada rakyatnya untuk mengatasi masalah tersebut. Kirim orang ke kekaisaran Evergreen. Kami akan memberitahu kelompok Maximilian Flamen apa yang terjadi di sini baru-baru ini. Katanya, mengetahui bahwa kelompoknya telah memberitahu Pantheon Kehormatan. Dan hanya itu yang tersisa untuk mereka lakukan melawan Gorgon terkutuk itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1976 kepedulian lokal. Setelah semua yang terjadi di kota kering baru-baru ini, Sarah mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mengatasi masalah Gorgon. Setelah mengirim pesan ke benua ilahi, tempat ayahnya berada, dan ke organisasi yang telah kehilangan bawahan anggotanya, dia sekarang ingin menangani masalah ini di benua tengah. Maximilian telah berjanji kepada kerajaan Dataran Hitam, mengancam siapapun yang berani bertindak melawan tanah Minos di benua tengah. Jadi dia ingin menyampaikan kejadian ini kepadanya dan mencari jawaban positif untuk rakyatnya. Hingga saat ini, kerajaan Dataran Hitam tidak ikut serta dalam perang di wilayah selatan, tidak mendukung atau menolak orang-orang dari kedua sisi. Meskipun pemerintah setempat cenderung memihak gereja spiritual dalam perang, mereka bukanlah pendukung Maximilian. Dan mereka juga tidak mengambil tindakan terang-terangan untuk menunjukkan diri mereka sebagai pendukung selama tahun-tahun konflik ini. Akar cerita ini berasal dari novel Bin asal-usulnya. Namun, dengan tindakan Sarah, situasi ini bisa segera berubah. Yang mulia, jika kami mengirim orang-orang dari negara bagian kami ke markas besar gereja spiritual di Kekaisaran Evergreen, kami dapat menarik perhatian wilayah barat. Dillian, yang saat ini level 80, berkomentar sambil berdiri di sebelah kanan Sarah. Meskipun negara-negara barat memihak Vico dalam perang melawan Maximilian, mereka tidak memusuhi Minos dan negaranya seperti Kaisar Travisani. Namun, hal itu bisa berubah jika kerajaan Dataran Hitam mulai bertindak terlalu dekat dengan Maximilian. Kita tidak punya pilihan. Kita harus mencari bantuan dari sebanyak mungkin orang. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu masalah kita selesai sendiri. Lebih baik memilih salah satu pihak sekarang daripada tidak memilih keduanya dan menderita karena kekurangan dukungan. Dia berkata, tanpa niat untuk menarik kembali kata-katanya. Sarah sudah mengetahui tentang perjanjian yang dibuat Bapa di benua ilahi dan seberapa besar dukungan yang akan mereka dapatkan sebelum zaman dimulai dan selama waktu itu. Namun, bantuan ini akan tiba di kerajaan Dataran Hitam dalam 10 hingga 15 tahun. Dalam jangka pendek, hanya sedikit spesialis yang dapat menjangkau mereka. Namun, dalam 1 atau 2 tahun, para Gorgon bisa membuat kekacauan jika mereka mau. Tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran pemimpin Gorgon atau bagaimana reaksi sekutu Minos di benua ilahi terhadap kejadian terbaru. Sarah memilih untuk tidak berdiam diri. Dillian mengetahui situasi sulit mereka dan betapa pentingnya perdamaian bagi mereka saat ini. Jika kami tidak bisa mengelola perkebunan kami dengan damai, kami tidak akan bisa menciptakan cadangan makanan yang dijanjikan Yang Mulia kepada sekutu baru kami. Dia mempertimbangkan apa yang mungkin dilakukan para Gorgon jika mereka memutuskan untuk menyerang perkebunannya. Kita memerlukan semua bantuan yang bisa kita dapatkan, kalau tidak kita akan tamat. Dia mengepalkan tangannya karena ketakutan.
Posisi kerajaan dataran hitam saat ini cukup nyaman, mengingat perjanjian yang dibuat selama bertahun-tahun. Namun, negara tidak tergoyahkan. Musuh yang ingin menghancurkan kekaisaran mungkin bisa melakukan banyak hal dalam waktu singkat jika mereka menyerang pada titik yang tepat. Aku mengerti. Situasi kita sangat rumit. Tapi bagaimana kita harus mendekati Maximilian? Dia saat ini sedang mengasingkan diri. Jadi jika kita ingin dukungan dari bawahannya, kita harus menyenangkan mereka. Dillian mengangkat poin ini. Dia yakin jika mereka berhasil menghubungi Maximilian, mereka tidak perlu berbuat banyak untuk mendapatkan dukungannya. Lagi pula, dia telah memberitahu seluruh benua bahwa siapapun yang bertindak melawan negara Minos di negeri ini akan mendapat masalah dengannya. Demi kehormatan, dia harus melindungi kekaisaran. Tapi dia sedang mengasingkan diri, dan anak buahnya tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Sarah kemudian memandang nenek dari pihak ibu dan berkata, "Aku akan mengandalkan bantuanmu dan kakekku, nenek. Tolong tawar-menawar atas namaku." Margot yang saat ini level 81 langsung menerima dan berjanji akan membantu cucu satu-satunya. "Aku akan melakukan yang terbaik." Dia berkata, "Aku ikut denganmu, Margot." Oswald, kakek Kaisar Stuart, saat ini level 83, berkata, "Aku tahu tentang rencana Minos, jadi aku akan bisa bernegosiasi bersamamu untuk mencapai kesepakatan yang tidak akan merugikan kekaisaran. Segalanya akan menjadi lebih baik dengan cara ini. Namun, dapatkan dukungan sesegera mungkin. Kita tidak bisa tetap rentan." Sarah setuju agar kakek buyutnya menemani nenek dan kakek dari pihak ibu dalam perjalanan ke kerajaan Evergreen ini. Dengan itu, pertemuan di aula tahta kekaisaran ini akan segera berakhir. Oswald dan Margot akan menuju ke Flaming Empire, di mana mereka akan bertemu dengan Joseph Frost, ayah Gloria. Bersama-sama, mereka akan menuju ke Kekaisaran Evergreen. Sementara itu, Dillian akan kembali beraktivitas di bidang administrasi pemerintahan, dan Sarah akan rehat dari aktivitasnya untuk beristirahat. Dia tetap tinggal untuk bersenang-senang, tetapi karena batasan yang ditinggalkan ayahnya dan tanggung jawabnya, dia telah menyelesaikan banyak masalah akhir-akhir ini. Namun, Sarah tidak menyesal meminta orang tuanya untuk tetap tinggal. Meskipun dia menghadapi masalah akhir-akhir ini, sebagian besar dari 5 tahun lebih yang telah berlalu sejak kepergian orang tuanya adalah hal yang sangat baik baginya. Meninggalkan istana kekuasaan, dia segera tiba di tempat favoritnya di kota, sebuah toko milik seorang pelukis yang melarikan diri dari perang ke selatan. Seseorang yang dia temui hampir setiap minggu selama 5 tahun terakhir. Sesampainya di ruang pribadi di belakang toko, dia bertemu dengan seorang pria yang relatif muda dengan rambut pirang dan budidaya level 87. Melihatnya, dia tersenyum, lalu memeluknya dan mengikutinya. Setelah ciuman yang lama dan intens, dia menarik bibir dari bibirnya saat dia menatap matanya. "George, semuanya sangat menegangkan. Sekarang aku telah mengambil keputusan yang bisa merugikan kita." Pria pirang itu tersenyum padanya dan berkata, "Jangan khawatirkan aku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Kamu tahu aku mencintai, apapun yang terjadi." "Ya, tapi bagaimana dengan keluargamu? Itu akan menimbulkan masalah bagi kita." Dia khawatir. "Kami akan menyelesaikannya. Jika saatnya tiba, saya akan mencoba campur tangan atas nama rakyat Anda. Keputusan Anda saat ini adalah untuk membela diri. Bagaimana orang bisa menyalahkan Anda? Saya harap kamu benar." Beberapa minggu setelah keputusan Sarah, berita tentang apa yang terjadi di Kerajaan Dataran Hitam telah mencapai benua ilahi. Sementara itu, kelompok Margot, Oswald dan Joseph, tiba di Kekaisaran Evergreen, di mana mereka akan mencoba menggalang dukungan tingkat tinggi di benua itu untuk negara mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1977 bernegosiasi di gereja spiritual. Setibanya di ibu kota kerajaan Evergreen, Joseph yang sudah mengetahui daerah tersebut, segera memimpin kelompoknya ke kuil gereja spiritual. Karena dia saat ini adalah kardinal tingkat rendah yang bertugas di Kekaisaran Flaming, dia tidak menemui banyak kesulitan dalam perjalanannya. Dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan akses ke kelompoknya. Dia sebelumnya pernah mengabdi pada Flaming Empire. Namun ketika dia menjadi sage spiritual beberapa tahun lalu, dia dipanggil kembali ke markas untuk menerima jabatan baru. Karena Flaming Empire dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah dibandingkan dengan kekuatan tingkat tinggi di benua itu. Maka tidak dianggap pantas bagi anggota gereja yang kuat untuk tinggal di sana. Namun, 2 tahun lalu, gereja spiritual mengubah izin untuk Flaming Empire karena negara keluarga Edwardstone, seperti Black Plain Empire, menjadi semakin kuat. Dengan hubungan yang lebih erat antara negara bagian Harold dan Minos, kerajaan keluarga Isabella mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai sekutu lama Minos yang terkaya, negara-negara telah banyak berinvestasi pada spesialis terbaiknya selama beberapa tahun, mengirim mereka ke kota kering dan memungkinkan mereka mencapai kemajuan penting. Untuk memberi Anda gambaran tentang apa yang telah mereka capai melalui hubungan persahabatan mereka dengan kota kering, 20 tahun yang lalu.
Praktisnya mereka hanya memiliki Harold sebagai petapa spiritual di negara mereka. Namun, sekarang terdapat lebih dari 60 orang sage asli di wilayah tersebut, belum termasuk mereka yang datang ke negara bagian tersebut karena perang di wilayah selatan. Para sage asli di wilayah tersebut berada di antara level 80 dan 84, dengan Harold masih menjadi yang terkuat secara lokal, meskipun ada beberapa sage dari sekte awan abu-abu kuno di negaranya. Bagaimanapun, Flaming Empire saat ini mampu memiliki kardinal gereja spiritual tingkat rendah di pos mereka di ibu kota, itulah sebabnya Joseph kembali ke Peyton. Tempat dia dan Margot terus tinggal dan mengejar karir mereka di dalam gereja. Namun bahkan sebagai seseorang yang bekerja di Flaming Empire, Joseph sudah dikenal di kantor pusat gereja. Karena dia adalah salah satu ayah mertua Minos Stuart, kakek dari salah satu putri persahabatan Dataran Hitam. Ditemani oleh istrinya dan kakek Minos, dia dengan cepat menuju ke bagian terdalam kuil. Tempat para kardinal berpangkat tinggi aktif. Joseph, apa yang kamu lakukan di sini? Kukira kamu ada di Peyton akhir-akhir ini. Pesilat setengah dewa berlevel rendah melihat sesama anggota fraksinya dan tersenyum ketika dia berjalan ke arah mereka bertiga, yang baru saja memasuki ruang tunggu yang besar. Kardinal Seth, saya butuh bantuan untuk menghubungi perwakilan senior Maximilian Flamen. Saya di sini untuk menangani masalah mengenai kerajaan Dataran Hitam dan janji lama Paus Agung saat ini. Kata Yusuf dengan serius. Setelah dimulainya pengasingan Guru Forest, Maximilian telah ditunjuk oleh para kardinal tingkat tinggi gereja sebagai paus tertinggi yang baru. Yang seharusnya terjadi ketika pemegang posisi tersebut menjadi tidak mampu. Karena itu, Maximilian saat ini adalah pemimpin gereja spiritual, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang sangat besar bahkan untuk memulai perang. Oh, demigod tingkat rendah memandang Oswald, mengenali sosok kakek Minos, dan melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Setelah pertemuan para pakar dunia di benua ilahi, orang-orang di gereja spiritual sudah mengetahui bahwa Minos tidak bisa lagi dibandingkan dengan junior tingkat rendah yang memiliki potensi besar di masa depan. Dia sudah melakukan prestasi yang dapat mempengaruhi para ahli hebat, jadi dia harus diperlakukan seperti itu. Statusnya di dunia spiritual tiba-tiba meningkat setelah pertemuannya di benua ilahi. Fakta bahwa Oswald ada di sana sekarang, mencari semacam kesepakatan atau percakapan, adalah pertanda baik bagi faksi yang menjadi anggota Joseph, gereja itu sendiri, dan bahkan kekaisaran Evergreen. Meskipun Minos hanyalah seorang sage spiritual dan memiliki banyak masalah di sekitarnya, menghadapinya sangatlah positif. Dan siapapun dalam kekuatan ini saat ini akan tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan utusannya. Apa sebenarnya yang kamu butuhkan? Aku bisa membantumu menyelesaikan semuanya. Pria itu tersenyum. Jawab Oswald. Paus Agung sedang mengasingkan diri, jadi kami ingin berbicara dengan orang-orang kepercayaannya yang dapat mengambil keputusan saat dia pergi. Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan mencoba mengatur pertemuan antara kamu dan perwakilannya. Kata pria itu, lalu memimpin rombongan melewati koridor kuil gereja, berbicara dengan Joseph dan Margot hingga mencapai area di mana aura level 97, 98, dan bahkan 99 dapat dirasakan. Hanya ada satu aura level 99 di sekitar, yaitu aura kenalan Minos, satu-satunya aura di level itu di Kekaisaran Evergreen selain Maximilian sendiri. Merasakan gejolak spiritual yang mirip dengan Minos, binatang laut yang hampir membunuhnya pernah mengalihkan perhatiannya ke Oswald, memahami siapa yang ada di sana untuk berbicara dengan mereka. Jangan terlalu basa-basi, utusan kerajaan Dataran Hitam. Mari kita negosiasikan apa yang kamu inginkan. Kata binatang buas dalam wujud humanoidnya sambil melihat melalui pintu tempat dia berdiri di samping beberapa kardinal berpangkat tinggi di gereja. Seperti yang diberitahukan kepada mereka, Margot, Joseph, dan Oswald segera berhadapan dengan para demigod berpangkat tinggi di sana, dalam situasi ini untuk pertama kalinya. Tapi karena dia ada di sana untuk bernegosiasi, Oswald tidak terlalu rendah hati. Setelah menyapa semua orang di sana dengan hormat, dia langsung membahas topik permasalahan. Para kardinal, kami di sini karena masalah yang baru-baru ini menimpa kerajaan Dataran Hitam. Dia mulai menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa para Gorgon mengabaikan peringatan Maximilian. Itu hanya akan menjadi awal dari negosiasi panjang, sesuatu yang tidak akan berakhir pada hari ini dan memerlukan waktu berhari-hari untuk mencapai kesimpulan mengenai apa yang akan terjadi. Sementara itu, beberapa minggu telah berlalu, dan kelompok Minos di benua ilahi telah mengetahui segala sesuatu yang baru-baru ini terjadi di kerajaan Dataran Hitam, termasuk keputusan Sarah. Setelah mengetahui upaya Gorgon yang mengganggu, kelompok Minos tentu saja semakin marah terhadap suku tersebut dan ingin sekali kembali ke benua tengah untuk membantu negara mereka. Namun mereka tidak terburu-buru berencana untuk kembali tanpa terlebih dahulu menyelesaikan rencana mereka di benua ilahi. Minos tahu bahwa meskipun Gorgon menyerang dan kehilangan sekutunya, negaranya berfungsi normal, dan Sarah dilindungi dalam kubah pertahanan kota kering. Jadi dia bersiap untuk pertemuan para anggota Pantheon Kehormatan,
dan hanya setelah hari itu, yang tidak lama lagi, dia akan berangkat ke negara bagiannya. Mengenai Gorgon, Pantheon Kehormatan telah mengambil tindakan terhadap mereka, dan Minos sendiri akan mengunjungi mereka di masa depan untuk membalas perbuatan mereka terhadap negaranya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1978 tanpa ampun. Beberapa minggu kemudian, pada saat itu juga, sekelompok 3 demigod melewati ujung lubang cacing dan tiba di bagian tengah paling selatan dari benua binatang. Setibanya di sana, 3 pria lapis baja, 2 diantaranya level 97 dan 1 level 98, tidak membuang waktu mengamati area indah tempat mereka tiba. Karena mereka memiliki misi yang harus diselesaikan, mereka langsung menuju tujuan mereka, yang hanya memakan waktu 5 menit jauhnya. Melihat area yang dipengaruhi Phoenix ini, mereka segera melihat sebidang tanah di mana terdapat banyak bebatuan berbentuk aneh. Ada bebatuan berbentuk pohon, bebatuan berbentuk binatang raksasa, dan bebatuan berbentuk makhluk kecil yang masih cukup besar untuk dilihat dari jarak jauh. Di tengah-tengah kawasan yang banyak bebatuan tersebut, terdapat rumah-rumah suku setempat, di mana sekitar 1000 diantaranya sedang berdiri di sekitarnya saat ini. Melihat Gorgon yang terkenal dari benua binatang, orang ketiga dari benua ilahi ini tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap mereka. Karena mereka ada di sana untuk menghukum tindakan atas mereka yang baru-baru ini. Setelah serangan terhadap kerajaan Dataran Hitam dan kematian bawahan anggota Pantheon Kehormatan, para pemimpin organisasi dunia tersebut memutuskan untuk menghukum suku Gorgon. Suku ini tidak hanya menyerang wilayah anggota penting Pantheon Kehormatan, tetapi para anggotanya juga telah membunuh para dewa kuat yang berada di bawah anggota terpenting organisasi tersebut. Bagaimana mereka bisa menerima semua yang terjadi di sekitar kota kering tanpa memberikan jawaban? Minos bahkan tidak perlu menekan siapapun untuk meyakinkan para tetua dewan agar menyetujui misi semacam itu. Mereka telah berjanji pada diri mereka sendiri bahwa kurangnya rasa hormat dan keberanian agar Gorgon perlu dijawab. Atas perintah Merit, kelompok perkasa ini hadir untuk menyelesaikan kejahatan terbaru suku tersebut. Tanpa penundaan, ketiga orang berpangkat tinggi itu tiba di atas markas suku Gorgon, di mana yang terkuat di sana. Level 97, merasakan kedatangan mereka dan segera bergerak. Manusia, pemimpin suku melihat ke arah mereka bertiga, sementara beberapa tetua level 94, 95, dan 96 yang tetap berada di suku setelah konfrontasi dengan orang-orang Minos juga berpindah-pindah, membayangkan bahwa mereka ada di sana untuk menyebabkan masalah. Gorgons, kami di sini atas nama Pantheon Kehormatan. Para demigod terkuat berkata dengan lantang, tidak menatap mata makhluk-makhluk itu, bukan karena takut berubah menjadi batu, tetapi karena rasa jijik terhadap makhluk-makhluk mengerikan ini. Kamu telah melakukan kejahatan yang mengerikan di kerajaan Dataran Hitam. CK, wajah pemimpin suku langsung berubah menjadi jelek ketika dia melihat teman-teman Minos ada di sana untuk menyelesaikan masalahnya sekali lagi. Bajingan itu benar-benar pengecut. Dia menciptakan masalah untuk dirinya sendiri tetapi selalu memiliki teman untuk membantunya. Pertama, Phoenix, lalu Naga, dan sekarang kamu. Siapa yang selanjutnya akan bertindak melawan kita? Para elf, dia berkata dengan marah. Benar, kami telah kehilangan beberapa anggota suku kami. Dan tidak ada yang bisa kami lakukan terhadap tindakan pengecut Minos Stuart. Kamilah orang yang tepat di sini. Kami hanya ingin balas dendam. Mereka yang jatuh ke tangan anggota kami mempertaruhkan diri mereka dengan memihak musuh kami. Tapi kami tidak pernah bermaksud untuk menggulingkan makhluk dari ras atau kelompok lain. Minos adalah target kita. Beberapa suku terkuat di wilayah tersebut menyuarakan pendapat mereka. Sementara suku terlemah di permukaan tampak kagum saat melihat para tetua mengelilingi ketiga pendatang baru tersebut. Ketiga demigod berpangkat tinggi tidak peduli sedikit pun tentang apa yang ada di balik insiden kota kering. Gorgons, jangan bodoh. Tidak peduli apakah kamu benar atau salah. Lawan mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, kamu harus tahu kapan harus menundukkan kepala dan menyerah. Yang kuat adalah mereka yang mampu menelan dendamnya terhadap orang yang mampu menghancurkannya. Kata demigod level 97, menunjukkan kepada mereka realitas dunia yang kejam ini. Tapi mereka seharusnya tahu lebih baik. Lagi pula, ras Gorgon diketahui menggunakan ahli tingkat tinggi mereka untuk melawan junior yang berani bertindak melawan mereka. Jika seorang suci melakukan sesuatu terhadap Gorgon tingkat 8, seorang sage dari suku itu akan muncul untuk menghukum mereka. Jika seorang sage melakukan hal seperti itu, seorang pesilat setengah dewalah yang akan pergi dan menyelesaikan situasi tersebut. Hal ini telah terjadi selama ratusan ribu tahun, dan para Gorgon menggunakan kekuatan mengerikan mereka untuk menindas lawan mereka, baik mereka tidak bersalah maupun bersalah. Kini, dalam situasi ini, mereka harus memahami bahwa keadaan telah berubah. Sekarang mereka adalah pihak yang lebih lemah yang dianiaya oleh pihak yang lebih kuat. Setelah Minos menunjukkan semua dukungannya kepada mereka, mereka hanya perlu melepaskan balas dendam mereka dan menjadi kuat seperti yang baru saja dilakukan demigod.
Itulah yang akan mereka katakan kepada korbannya dalam situasi lain. Namun, mereka melakukan kesalahan dengan terus menyerang Minos. Hari ini, kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Pemimpin Gorgon, kami di sini untuk menyampaikan kepalamu kepada Kaisar Minos Tword. Kata yang terkuat di antara mereka saat dia tidak lagi menahan aura kuat level 98 miliknya. Menyebabkan semua orang di sekitarnya berkeringat dingin saat mereka mengarahkan kekuatan mereka ke matanya. Hukuman yang diputuskan oleh Pantheon Kehormatan atas tindakan terbaru suku ini sangat berat. Untuk membayar kesalahan mereka dan tidak menderita lagi atas apa yang telah terjadi. Pemimpin para Gorgon akan dikorbankan. Hah, kalau kamu mau kepalaku, ayo. Tapi itu tidak akan mudah. Kata wanita berlevel 97 ini saat matanya bersinar dengan warna putih merah. Dan suasana tegang di sekelilingnya mencapai titik maksimal. Gorgon bodoh, pria terkuat di sana menatap matanya saat ruang di belakang makhluk itu terbuka saat dia mengarahkan tangannya ke arah itu. Saat celah ruang terbuka, cahaya kemasan keluar saat sesuatu yang sangat padat dan logam perlahan turun dari celah menuju punggung makhluk itu. Guillotine ilahi, dia menuangkan sejumlah besar energi spiritualnya ke dalam senjata tertinggi ini, menggunakan ciptaannya sendiri, alatnya yang paling kuat. Tanpa memberikan ruang bagi Gorgon untuk mencoba hal yang sama. Saat dia merasakan pemukulan senjata tertinggi oleh seseorang yang bahkan lebih kuat darinya, pemimpin suku Gorgon langsung memucat. Ini adalah senjata yang bahkan dia, dengan menggunakan senjata utamanya, akan kesulitan menghadapinya. Namun meski dia melewatkan kesempatan untuk menyerang lebih dulu, dua demigod berpangkat tinggi lainnya yang dikirim oleh Pantheon of Honor dengan cepat menggunakan teknik mereka sendiri untuk menciptakan senjata tertinggi. Mereka tidak ada di sana untuk tiba-tiba atau bermain persahabatan. Mereka berada di sana untuk melaksanakan perintah untuk membunuh pemimpin suku. Dan mereka akan menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melenyapkan orang-orang yang menghalangi mereka. Tangan raksasa, hujan granit, maka pertempuran pun dimulai. Dengan para Gorgon berada pada posisi yang sangat dirugikan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1979 waktu pertemuan. Beberapa minggu kemudian, pada saat ini, Minos dan krunya, yang akhirnya siap meninggalkan benua ilahi dengan total 40 anggota, berada di kota markas Pantheon Kehormatan untuk pertemuan anggota mendatang. Dengan hanya 2 bulan tersisa sebelum pertemuan besar, Minos telah memutuskan untuk kembali ke kota ini setelah menyelesaikan perjalanannya melalui Kekaisaran Grinia. Mengumpulkan anggota terakhir kelompoknya, dan melihat beberapa rekannya naik level. Sudah sangat ingin kembali ke benua tengah. Dia telah memutuskan untuk menghabiskan beberapa minggu terakhirnya di benua ini dalam pengasingan di kota tempat pertemuan anggota Pantheon Kehormatan akan berlangsung. Sadar akan apa yang telah diputuskan organisasi untuk dilakukan terhadap para Gorgon, serta perjanjian baru-baru ini yang dibuat Sarah dan orang-orangnya di benua tengah. Dia langsung bersikap tenang dan tergesa-gesa. Ketenangan pikirannya muncul dari kenyataan bahwa tidak akan ada apapun yang menentangnya dalam beberapa bulan mendatang. Baik di benua tengah atau bahkan di laut begitu dia memulai perjalanannya kembali ke daratan tersebut. Tapi dia juga terburu-buru, karena dia punya banyak janji yang harus ditepati, balas dendam dalam pikirannya, perjalanan yang sangat berbahaya di depannya, dan perubahan rencana yang harus dilakukan. Dia ingin perjalanannya melintasi benua ilahi segera berakhir sehingga dia dapat meninggalkan negeri ini dan kembali ke negara asalnya. Dia berencana menghabiskan waktu sekitar 3 tahun sebelum akhirnya berangkat ke Laut Utara. Ia berharap baik Maximilian maupun Vico tidak akan gagal dalam upayanya untuk maju selama tahun-tahun ini, namun juga tidak akan berhasil. Idealnya baginya adalah salah satu dari mereka meninggalkan pengasingannya dengan kegagalan atau kemenangan, dan kemudian mereka akan pergi ke Laut Utara. Namun, karena sudah bertahun-tahun mereka mengasingkan diri untuk mencoba mencapai level 100, keberhasilan atau kekalahan mereka bisa terjadi kapan saja. Khawatir akan hal ini, Minos memiliki perasaan campur aduk dan kontradiktif di dalam hatinya. Sore itu, saat berlatih di ruang budidaya khusus tingkat tinggi faksi Julian, Minos menerima pesan dari Pantheon Kehormatan yang memintanya untuk pergi ke kuil organisasi. Berpikir itu pasti penting, dia segera meninggalkan istrinya sendirian untuk berlatih dan pergi ke kuil, tempat Gelatik berdiri. "Tetua, saya dipanggil ke sini," ucapnya saat melihat wanita cantik berambut putih itu. "Minos, Merit menunggumu, pergilah kemanapun dia berada." Dia menunjuk padanya. Mengikuti lelaki tua berambut putih itu, Minos segera memasuki sebuah ruangan yang seolah tak berbatas, di mana ia serasa berada di surga, dikelilingi awan di segala sisi. Di sana, dia melihat Merit tua duduk dalam posisi lotus dengan tas hitam berisi sesuatu di depannya. "Minos, senang bertemu denganmu dengan baik. Aku punya sesuatu untukmu," dia berkata sambil menunjuk ke tas itu. Melihatnya, Minos merasakan apa yang ada di bawah tas dan memahami apa itu sebelum Merit mengambil tas itu dan memperlihatkan kepala seorang wanita yang memiliki ular, bukan rambut. Dia adalah pemimpin para Gorgon.
Aku memberimu kepala ini untuk memberikan keadilan penuh atas apa yang terjadi di negara bagianmu baru-baru ini. Minos mendengar ini dan mengepalkan tinjunya, lalu memberi isyarat terima kasih kepada Merit. Terima kasih atas bantuanmu, tetua. Tanpa bantuanmu, rakyatku akan tetap dalam bahaya. Dia berkata dengan nada serius. Jangan berterima kasih padaku. Itu adil. Aku akan melakukan hal yang sama pada anggota sekalibermu. Dia berkata sambil menarik kembali tas hitam itu ke atas kepalanya. Ini adalah senjata untuk orang berlevel rendah. Jika kamu ingin memberikannya kepada seseorang yang kamu percaya, orang itu dapat mengubah mereka yang berada di bawah level 90 menjadi batu dengan membuka dan menutup mata ini. Dia berkomentar. Gorgon memiliki kekuatan ekstrim, dan yang terkuat di antara mereka dapat meninggalkan ciri-ciri seperti yang dijelaskan bahkan setelah kematian mereka. Minos tahu betapa berharganya kepala Gorgon tingkat tinggi dan tidak menolak hadiah itu. Terima kasih, tetua. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda di masa depan. Ngomong-ngomong, Minos, apa kabar? Keberangkatanmu dari benua ilahi sudah dekat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ada perubahan rencana? Merit bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Saya akan kembali ke negara bagian saya, dan segera setelah saya mencapai level 87, saya akan berangkat ke Laut Utara. Tapi saya tidak bermaksud melakukan apapun selain apa yang sudah saya katakan kepada para tetua dewan. Tentu saja, jika tidak ada hal lain yang terjadi sampai saat itu. Oke, itu bagus. Merit menutup matanya setelah menyerahkan kepala Gorgon kepada Minos. Sekarang pergilah. Sampai jumpa lagi dalam 2 bulan, jadi aku tidak akan menghalangimu. Aku akan melakukannya. Sekali lagi terima kasih, tetua. Minos segera kembali ke tempat istrinya berada, merasakan beban di pundaknya berkurang. Dengan kematian pemimpin suku Gorgon, kemungkinan suku itu terus menyerangnya akan berkurang secara eksponensial. Bagaimanapun juga, meskipun mereka masih berani. Setelah Oswald membuat kesepakatan dengan anak buah Maximilian, para Gorgon di benua tengah akan menghadapi satu masalah lagi jika mereka berani pergi ke sana lagi. Setelah pertemuan Oswald dengan monster level 99 yang sudah diketahui Minos, mereka mencapai kesepakatan kerjasama antara gereja spiritual dan kerajaan dataran hitam. Sebagai imbalan atas makanan, lebih banyak ruang untuk kuil gereja di Kekaisaran Dataran Hitam, dan dukungan faksi Gloria untuk kelompok Maximilian, gereja akan menjaga perdamaian di wilayah utara melawan semua musuh. Perjanjian seperti itu telah sepenuhnya mengikat kerajaan Dataran Hitam ke sisi timur dalam konflik benua tengah, tapi ini akan memberikan perlindungan lebih lanjut kepada negara bagian Minos. Setidaknya sampai perang di benua itu berakhir. Ketika itu terjadi, segalanya bisa berubah tergantung pihak mana yang menang. Namun, ini lebih dari yang bisa ditangani Minos dan rakyatnya saat ini. Jadi mereka hanya menunggu untuk melihat kemana nasib akan membawa mereka saat mereka mengolah dan memperkuat diri mereka sendiri. Dan dengan itu, waktu akan berlalu dengan cepat, dan beberapa minggu ke depan akan berlalu hingga malam pertemuan para anggota Pantheon of Honor. Setelah perjalanan panjang dan bertahun-tahun sejak ia berjanji untuk datang ke pertemuan Pantheon of Honor. Akhirnya tiba saatnya Minos bergabung dengan anggota organisasi untuk memutuskan langkah selanjutnya. Peristiwa serupa berikutnya akan terjadi tepat sebelum turnamen kontinental, di awal zaman es baru, jadi kelompok anggota organisasi ini harus banyak memutuskan sekarang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1980 awal dari pertemuan besar. Harinya akhirnya tiba untuk pertemuan besar Pantheon of Honor, sebuah acara yang diadakan setiap 20 tahun di kantor pusat organisasi di benua ilahi. Saat fajar, Minos dan kelompoknya siap meninggalkan benua ilahi, karena pertemuan besar Pantheon kehormatan hanya berlangsung 1 hari. Sore harinya, mereka akan menuju pantai barat benua itu, di mana mereka akan memulai perjalanan mereka ke benua tengah pada hari itu juga. Dengan semua kesepakatan yang dibuat Minos selama beberapa bulan terakhir, jalan antara kota paling timur di benua ini dan pantai barat akan terbuka untuknya. Dengan banyaknya pelabuhan wormhole di antara wilayah luas tersebut, pihaknya bisa mencapai pantai barat dalam hitungan menit. Jadi seluruh rombongan bersiap meninggalkan tanah tersebut, tinggal menunggu Minos. Sementara itu, dia telah meninggalkan kelompoknya dan istrinya di markas faksi Julian, setelah pergi ke kuil Pantheon of Honor pada hari sebelumnya. Minos, kamu datang sedikit lebih awal, bukan? Ini akan memakan waktu 1 jam sebelum anggota organisasi tiba. Ucap gelatik pada pemuda level 85 itu saat melihatnya tiba di aula besar tempat acara akan dilangsungkan. Ketika dia melihat tempat duduknya ditandai di meja oval besar di aula, yang bahkan terdapat bangku bagi bawahan anggota kuil untuk mengikuti percakapan pemimpin mereka, dia berkomentar kepada gelatik. Saya tidak punya pekerjaan lain di daerah ini, dan tidak ada lagi waktu untuk berkultivasi. Jadi saya memutuskan untuk datang ke sini untuk selamanya. Benar-benar, dia tersenyum padanya saat dia mendekati Minos dan melihatnya duduk di tempat yang seharusnya. Apakah kamu takut? Dia duduk di sampingnya.
Saya sangat gugup pada pertemuan pertama yang saya hadiri. Saat itu saya hanyalah demigod level 94, jauh lebih muda dan naif. Tidak banyak. Aku menantikan untuk kembali ke negaraku dan mengasingkan diri. Minos berkata sambil tersenyum. Oh, tapi seharusnya begitu. Tahukah kamu tentang apa pertemuan ini? Dia bertanya padanya, tidak menyalahkan Minos karena tidak terlalu mementingkan pertemuan ini. Bagi seorang remaja putra yang memiliki begitu banyak masalah untuk dipecahkan, sangatlah mudah untuk tidak memahami pentingnya hal tersebut. Ini berfungsi untuk memperbarui pencapaian kami. Aliansi antar anggota, bisnis, tetapi juga Dewan Tetua untuk mengajukan persyaratan baru atau menarik persyaratan lainnya, serta mengubah kebijakan, kata Minos. Tepat sekali, itu semua bisa terjadi pada rapat-rapat wajib ini, kata Gelatik sebelum menambahkan. Tetapi Anda melewatkan sesuatu yang mendasar. Pada pertemuan ini, kami memutuskan distribusi sumber daya kuil, serta posisi anggota yang lebih berkuasa dan kurang berkuasa. Itu sebabnya kami memiliki faksi di organisasi kami. Untuk berdiskusi, pada saat seperti ini, seperti apa 20 tahun ke depan. Itu sebabnya ini adalah momen kritis dan bisa mengubah situasi seluruh faksi menjadi lebih baik atau lebih buruk. Minos mengabaikan kemungkinan ini dan sedikit terkejut mendengarnya dari Gelatik. Bagaimana perselisihan ini terjadi? Bagaimana sebenarnya penyelesaiannya? Melalui pemungutan suara? Dia bertanya padanya. Pada isu-isu tertentu, ya. Pada isu-isu lain, hal ini didasarkan pada prestasi. Siapapun yang telah memberikan kontribusi paling positif kepada kuil, yaitu, yang memiliki saldo tertinggi, bisa mendapatkan beberapa penghargaan khusus, termasuk hak untuk memberikan suara yang menentukan. Dalam situasi lain, anggota eksklusif organisasi seperti saya dapat mengubah posisinya sehingga mereka dapat menghabiskan 20 tahun ke depan dalam pelayanan atau pengasingan. Sedangkan untuk anggota non-eksklusif seperti Anda, hal ini dapat memengaruhi tingkat informasi dan sumber daya yang dapat Anda akses. Secara keseluruhan, hari ini akan menjadi hari penting bagi kita semua, Minos. Jadi begitu, dia berkata ketika dia melihat lebih banyak anggota bait suci berdatangan, individu-individu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan yang segera datang ke sisinya untuk menyambutnya. Menit-menit berlalu, semakin banyak makhluk yang datang, manusia dan bibrida dari benua ilahi, manusia dari benua tengah, elf, serta binatang laut dan binatang dari benua binatang. Selain banyak Mino yang tidak mengetahuinya, ketua dewan lainnya akan tiba setelah anggota faksi Julian tiba dan mengambil tempat duduk mereka. Secara total, ada 76 anggota Pantheon Kehormatan, 40 dari benua ilahi, 8 dari benua tengah, 7 dari benua binatang, 3 elf, dan sisanya adalah binatang buas dari lautan, termasuk makhluk dari kerajaan laut. Di antara orang-orang yang duduk mengelilingi meja itu, Minos jelas merupakan satu-satunya sage, 6 tingkat lebih lemah dari demigod terlemah di area tersebut. Selain itu, ada 10 demigod tingkat tinggi di organisasi ini, 5 di antaranya berada di level 99, 2 di antaranya berada di level 98, dan 3 di level 97. Ada 23 demigod tingkat menengah, 11 di level 94, 8 di level 95, dan 4 di level 96. Sisanya, sebagian besar berada di antara level 91 dan 92, dan 7 adalah demigod level 93. Tapi itu bukanlah kekuatan sebenarnya dari organisasi ini. Itu hanya anggotanya, eksklusif atau tidak. Jika seseorang mempertimbangkan keluarga, sekte, dan klan di balik anggota Pantheon Kehormatan ini, jumlah demigod yang dapat mereka pengaruhi mungkin 4, 5, atau bahkan lebih kali lipat dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, beberapa bawahan berpangkat tinggi akan datang ke tempat ini bersama pemimpin mereka dan kemudian duduk di pinggiran area tersebut. Meninggalkan meja besar di tengah aula hanya untuk anggota kuil yang sebenarnya. Setelah semua orang duduk dan berbicara dengan suara pelan, Merit melihat semua orang hadir dan memutuskan untuk memulai pertemuan. Baiklah, diamlah. Saatnya memulai pertemuan ke-309.231 anggota Pantheon of Honor untuk memutuskan masa depan organisasi kita selama 20 tahun ke depan, tetapi juga untuk zaman es yang akan segera dimulai. Mendengar jeda Merit, Harvey Richard, orang tertua dan terkuat kedua di sana, berdiri dan berkata, mengingat masa-masa sulit yang akan datang, saya mengusulkan konklav ilahi untuk memutuskan Pantheon Kehormatan 100 tahun ke depan. Ketika Harvey berhenti berbicara, semua anggota mulai berbicara, beberapa terkejut, yang lain sudah mengharapkan Penatua untuk membuat proposal seperti itu. Di antara mereka yang terkejut, Julian mengepalkan tangannya, melihat langkah cerdik Harvey untuk menjaga kekuatan organisasi di sisinya selama pertemuan mendatang. Konklav ilahi adalah mekanisme khusus yang berguna di masa-masa ekstrim untuk melindungi Pantheon Kehormatan. Jika digunakan, keputusan yang diambil di sana akan berlaku tidak hanya selama 20 tahun tetapi selama 1 abad penuh. Cerita bersambung.